Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa mendapatkan nikmat sehat, nikmat akal, dan nikmat untuk beribadah. Serta sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reni Setiawan dari kelas 2 PAIB dengan NIM 22411 0402 088 yang akan menerangkan materi tentang usul fiqh dari mata kuliah usul fiqh yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Sebelumnya, kita itu sebagai hamba yang beriman harus paham dan mesti selalu melaksanakan perintah dari Allah yang diturunkan kepada kita, dan kita juga harus menjauhi apa yang Allah larang agar kita bisa mendapatkan ridho dari Allah. Dan adapun untuk mengetahui apa yang seharusnya dilaksanakan dan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu harus mengetahui hukum-hukum Islam yang telah ada. Nah, pada masa modern ini di mana ilmu dan pengetahuan itu sangat berkembang pesat. Nah, Islam itu sering waktu mendapatkan tantangan yang sulit. Nah, maka dari itu untuk mengatasi segala tantangan yang sulit, para ahli juga tidak mampu mengendalikan ilmu fikih ataupun hasil ijtihad dari masa yang telah lampau. Nah, adapun alasannya yaitu dari warisan ilmu fikih itu yang terdapat dalam kitab-kitab yang lama, yang klasik, itu bukan saja terbatas kemampuannya dalam menjangkau jangkauan dari masalah-masalah baru yang belum ada sebelumnya, dan oleh karena itu umat Islam itu perlu mengatur ulang, meriset ataupun membangun kembali terhadap warisan fikih yang telah ditinggalkan. Dan dalam konteks ini ijtihad itu menjadi sebuah kepastian, dan adapun metode ijtihad yang mutlak harus dikuasai oleh mereka yang melakukan kegiatan ijtihad tersebut. Dan adapun metode ijtihad tersebut itu sering dikenal oleh banyak kalangan, yaitu dengan metode usul fikih. Ya, saya akan menjelaskan apa itu definisi daripada usul fikih. Adapun usul fikih itu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama usul dan fikih. Untuk yang pertama yaitu tentang usul. Usul itu merupakan jamak atau kata majemuk dari kata aslun yang berarti dasar, pondasi ataupun akar. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Ibrahim ayat 24 yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Dan yang kedua yaitu al-fiqh. Adapun pengertian fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam, seperti firman dari Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Toha ayat 27 sampai 28. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka memahami perkataanku. Dan juga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan apabila Allah menginginkan kebaikan dari seorang, maka dia itu akan memberikan pemahaman agama yang mendalam kepadanya. Dan adapun pengertian fikih secara etimologi, yaitu mengalami perkembangan atau pergeseran makna yang dari awalnya, pada awalnya itu
diartikan atau didefinisikan sebagai pengetahuan keagamaan yang mencangkup atau meliputi seluruh ajaran agama, baik akidah, akhlak maupun amaliyah. Dan sehingga pada saat itu fikih itu identik dengan syariah. Dan pada zaman perkembangan yang berikutnya, yaitu fikih itu sering dipahami sebagai ajaran yang khusus membahas tentang amaliyah atau perbuatan manusia yang mukallaf, dan sehingga menjadi bagian dari pada syariah. Dan fikih secara terminologi yaitu ilmu tentang hukum-hukum yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci atau mendetail dan sudah terbukti. Dan adapun unsur-unsur fikih yaitu hasil dari ijtihad atau pemikiran para ulama terhadap dalil-dalil atau syariah. Jadi para ahli yang menjalankan ijtihad itu langsung menafsirkan ayat-ayat atau dalil-dalil. Dan yang kedua yaitu fikih yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dijelaskan, yaitu amaliyah, perbuatan amal manusia. Yang ketiga, hasil interpretasi terhadap syariah. Dan oleh karena itu fikih itu bersifat zoni atau relatif, dan qat'i yaitu jelas dan pasti akan keberadaannya. Yang keempat yaitu pengetahuan hukum yang dapat diperoleh tanpa melalui ijtihad dan langsung dari naskah yang jelas, dan di mana itu pengetahuan itu bersifat daruri, yaitu maklum min al dini bil al darurah, yang seperti kewajiban sholat 5 waktu dan wajibnya puasa dan haramnya riba. Maka itu bukan fikih. Yang kelima yaitu setiap masalah yang qat'i, bukan bahasan fikih. Dan selanjutnya yaitu usul fikih. Secara leksikal itu usul fikih adalah dasar-dasar dalam perumusan fikih, dan secara bentuk terminologi yaitu usul fikih adalah pemahaman dalil-dalil secara global, bagaimana menggunakannya dalam menyimpulkan sebuah hukum fikih dari bagaimana ijtihad serta kondisi persyaratan seorang untuk mujtahid. Dan selanjutnya yaitu unsur-unsur daripada usul fikih. Usul fikih itu juga mempunyai unsur-unsur yang meliputi usul fikih itu merupakan suatu disiplin ilmu dan sekumpulan dalil atau kaidah yang bersifat umum, dan dari dalil dan kaidah itu dapat ditarik atau melahirkan hukum syara' yaitu fikih. Adapun dari objek pembahasan usul fikih yaitu sumber atau dalil hukum yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan qiyas. Dan dari hukum itu yang menempati hukum tertinggi yaitu hukum pertama yaitu Al-Qur'an, yang kedua sunnah atau hadis dari Nabi, yang ketiga ijma, dan yang terakhir qiyas. Nah, dari hukum itu, dari keempat hukum itu mempunyai keterikatan, yaitu bagaimana Al-Qur'an itu sebagai hukum yang paling utama, dan sunnah hadis itu yang lebih melengkapi Al-Qur'an, dan ijma juga itu juga bisa jadi tambahan untuk hukum sebelumnya yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Dan juga qiyas itu juga bisa menjadi tambahan dari hukum sebelumnya yaitu Al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Yang selanjutnya yaitu kaidah-kaidah dan cara menerapkannya itu pada sumber dan dalil hukum yang telah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu dalil hukum Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan qiyas. Dan objek pembahasan yang lainnya yaitu mustahid dan ijtihad serta hukum-hukum syara'. Setiap ilmu itu pasti mempunyai kegunaan dan mendatangkan manfaat bagi seseorang yang mau mempelajarinya. Dan adapun manfaat dari mempelajari usul fikih untuk kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama yaitu untuk
menambah pengetahuan dari pembacanya, yaitu dari usul fikih itu juga ilmu yang berkenaan dengan hukum Islam. Nah, dari belajar itu kita bisa mempelajari usul fikih dan mendapat ilmu pengetahuan yang ada, seperti pada saat dulu itu mempelajari hadis-hadis dan tafsir hadis, dan dengan mempelajari usul fikih maka seorang itu bisa mengetahui dalil-dalil serta penetapan hukumnya dan metode-metode lainnya. Yang kedua yaitu membuka metode jalan untuk berijtihad. Nah, seseorang itu dapat melakukan ijtihad dengan syarat memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menetapkan suatu perkara yang dibahas di dalam Al-Quran. Nah, pada zaman sekarang itu memang sangat berbeda dari zaman yang telah lampau dari perjalanan ijtihadnya. Dan sehingga bila ijtihad itu dilakukan oleh salah satu orang yang terasa berat, karena pada saat ini seseorang itu hanya mempunyai kemungkinan untuk mempelajari beberapa bidang ilmu saja, yang itu ilmu itu malah bersempit dengan unsur-unsur yang ada dalam dunia pendidikan. Nah, sehingga dari ijtihad itu masih bisa dilakukan, dan akan tetapi itu biasanya dilakukan dengan beramai-ramai atau dengan kelompok orang yang ahli pada bidangnya masing-masing. Yang ketiga yaitu bisa mendalami sumber hukum Islam dengan baik dan benar. Nah, dari manfaat yang sebelumnya itu juga akan membuat seseorang mendalami sumber hukum Islam dengan baik dan benar. Nah, sumber hukum Islam itu sendiri yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga itu ijtihad atau ijma, yang keempat itu kisos. Nah, dari itu maka kemampuan dalam pendalaman usul fikih ini akan berguna apabila seseorang itu mempelajari, yaitu seorang pengajar dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam. Dan yang keempat yaitu mengetahui atau dapat memahami dalil-dalil yang berdasar. Nah, dari mempelajari usul fikih itu membuat orang dapat mengerti dasar dari dalil-dalil itu. Nah, dari hal ini dengan kebenaran ketika seseorang tersebut akan melakukan contohnya itu ceramah agama dan atau mungkin ingin menasihati orang lain, dan juga itu berkaitan dengan hukum Islam. Nah, sehingga itu seseorang tersebut bisa menyampaikan dalil yang benar dan tepat dan tidak menjerumuskan orang lain ke dalam pengertian yang salah atau jalan yang salah. Nah, karena dalam kenyataan tersebut itu juga dibedakan menjadi hadis sahih, benar dan kuat, dan hadis yang palsu. Yang kelima yaitu dapat menyampaikan ceramah yang baik. Nah, dalam berkaitan usul fikih itu sering kali berkaitan dengan ceramah, yang membuat itu seseorang bisa menyampaikan ceramah dengan baik disertai dengan penguatan dengan menyebutkan hadis maupun dalil yang benar dan sesuai dengan materi yang disampaikan. Dan hal ini juga berguna untuk membuat ceramah tersebut berjalan dengan baik dan tanpa ada hambatan. Yang keenam yaitu dapat mengetahui bagaimana cara atau kaidah-kaidah untuk mengeluarkan fatwa. Nah, dari fatwa ini itu juga bisa dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang timbul dan belum ada pembahasannya. Dan dalam mempelajari usul fikih ini juga seorang juga dapat mendapatkan ilmu mengenai cara berfatwa, dan berkaitan itu juga dengan proses-proses dan adab-adab dalam berfatwa. Dan dari berfatwa itu juga dapat dikemukakan yang nantinya dapat menjawab masalah yang ditanyakan dari banyak pihak. Yang kemudian yang ketujuh yaitu dapat menerapkan fikih dengan tepat. Nah, dari seseorang yang mempelajari usul fikih itu akan mendapat manfaat dari pengetahuannya dalam bentuk penerapan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, kebiasaan atau adat orang itu berbeda-beda dari setiap daerah, dan ketika seseorang itu memiliki pengetahuan usul fikih dan bisa atau mampu memahami kaidah fikih dengan baik dan benar, maka akan secara langsung itu dapat mengetahui
bagaimana cara penerapan fikih yang benar ketika dihadapkan dengan masalah masyarakat yang bersifat majemuk ataupun banyak perbedaan. Kemudian yang kedelapan, dapat mengetahui semangat daripada hukum Islam. Nah, dari usul fikih itu yaitu dapat memberikan seorang berbagai pencerahan diri ataupun pengetahuannya itu yang mengenai usul fikih dapat mengetahui rahasia yang tergandung di dalam hukum Islam. Dan hal ini juga disebabkan karena seorang yang mempelajari usul fikih akan mendapatkan fondasi kaidah fikih yang baik. Yang kemudian yang selanjutnya yaitu hasil ijtihad yang bisa atau hampir mendekati kebenaran. Seperti yang diketahui, ijtihad itu proses penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak dibahas di dalam Al-Quran maupun sunnah hadis. Nah, dari hasil ijtihad tersebut maka akan terbentuk jawaban atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ketetapan terhadap masalah tertentu yang mungkin bisa diharapkan sebagai jawaban atau ketetapan yang benar-benar tepat. Dan hal ini juga sangat relevan jika ada seorang yang mempelajari usul fikih dengan baik. Dengan mempelajari usul fikih tersebut, maka seseorang dapat mendapatkan fondasi hukum Islam yang sudah jelas itu kuat atau mumpuni. Dari itu maka orang itu bisa melakukan ijtihad hasilnya dan mendekati kebenaran. Nah, sebab usul fikih itu berisikan tentang segala sesuatu yang mengenai hukum Islam, asas-asas dan metode penetapan dan argumen-argumen lainnya. Demikian pembahasan yang dapat saya paparkan. Mungkin ada beberapa kata yang kurang berkenan, mohon maafkan. Dan mari kita tutup pembahasan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.